Sejak awal peradaban, manusia telah terlibat dalam perjuangan panjang dan seringkali brutal untuk mendapatkan kekuasaan, tanah, dan ideologi. Medan perang telah menjadi saksi bisu dari keberanian, pengorbanan, dan kekejaman yang membentuk dunia tempat kita hidup saat ini. Beberapa pertempuran bagaimanapun menonjol dari yang lain. Pertempuran yang tidak hanya menentukan nasib bangsa dan kerajaan, tetapi juga mengubah jalannya sejarah manusia. Dari dataran berdebu Yunani kuno hingga pantai berangin Normandia, gema pertempuran ini terus beresonansi melalui waktu. Bergabunglah dengan kami saat kami melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, menjelajahi 5 pertempuran paling legendaris dalam sejarah, mengungkap kisah-kisah luar biasa tentang keberanian, strategi, dan pengorbanan manusia yang membentuk dunia kita saat ini. Saat pasukan Nazi Jerman maju ke Uni Soviet, pertempuran Stalingrad adalah salah satu pertempuran paling brutal dan penting dalam Perang Dunia II. Dari Agustus 1942 hingga Februari 1943, kota itu menjadi medan pertempuran sengit. Setiap jalan dan bangunan menjadi medan pertempuran antara pasukan Jerman dan Soviet. Penembak jitu Soviet meneror pasukan Jerman dari reruntuhan, sementara pertempuran jarak dekat menjadi hal yang biasa. Pertempuran Stalingrad menandai titik balik dalam perang di front timur. Kekalahan Wehrmacht sangat besar, baik dalam hal manusia maupun moral. Lebih dari 2 juta tentara dan warga sipil tewas dalam pertempuran itu. Kegagalan Jerman untuk merebut Stalingrad menandai awal dari kemunduran mereka di front timur. Kemenangan Soviet di Stalingrad mengguncang Jerman hingga ke intinya. Ini menunjukkan kepada dunia bahwa Wehrmacht bukanlah kekuatan yang tak terkalahkan. Pertempuran Stalingrad tetap menjadi bukti keberanian dan ketahanan manusia. Pada tanggal 6 Juni 1944, kekuatan gabungan Amerika, Inggris, Kanada, dan pasukan sekutu lainnya melancarkan salah satu operasi militer terbesar dan paling berani dalam sejarah invasi Normandia yang diduduki Nazi. Kode nama Operasi Overlord, D-Day menandai dimulainya pembebasan Eropa Barat dari kekuasaan Nazi. Ribuan kapal dan pesawat terbang sekutu berkumpul di Selat Inggris, siap untuk menyerang benteng Eropa Hitler. Saat fajar menyingsing, pasukan terjun payung mendarat di belakang garis musuh, menciptakan kekacauan dan mengganggu pertahanan Jerman. Di pantai Normandia yang diberi nama kode seperti Omaha, Utah, Gold, Juno, dan Sword, gelombang demi gelombang tentara sekutu menghadapi tembakan musuh yang dahsyat. Keberanian dan pengorbanan pasukan sekutu pada D-Day membantu mengamankan pijakan di Prancis membuka front barat melawan Nazi Jerman. Setelah pertempuran berbulan-bulan, Paris dibebaskan dan pasukan sekutu bergerak maju menuju Jerman. D-Day adalah bukti kekuatan persatuan dan tekad sekutu untuk mengalahkan tirani. Ini adalah titik balik dalam Perang Dunia II yang mengarah pada pembebasan Eropa Barat dan akhirnya kekalahan Nazi Jerman. Chapter 3, Pertempuran Midway, membalikan arus di Pasifik. Di hamparan luas Samudra Pasifik, pertempuran Midway terjadi dari tanggal 4 hingga 7 Juni 1942 menandai titik balik dalam Perang Pasifik. Itu adalah pertempuran yang menentukan antara pasukan Angkatan Laut Jepang dan Amerika, dan hasilnya akan memiliki implikasi yang luas untuk jalannya perang. Setelah serangan mereka yang mengejutkan di Pearl Harbor, Jepang berusaha untuk memberikan pukulan telak bagi Angkatan Laut Amerika Serikat dengan merebut atol Midway, sebuah pulau kecil yang penting secara strategis di Pasifik Tengah. Namun Amerika Serikat
yang telah memecahkan kode Angkatan Laut Jepang, mengantisipasi langkah Jepang dan sedang menunggu. Pertempuran yang terjadi adalah pertempuran udara dan laut yang dahsyat. Pesawat-pesawat pembom Tukik Amerika menghancurkan 4 kapal induk Jepang, memberikan pukulan telak bagi kekuatan Angkatan Laut Jepang yang tidak pernah benar-benar mereka pulihkan. Pertempuran Midway merupakan kemenangan yang menentukan bagi Amerika Serikat dan titik balik dalam Perang Pasifik. Itu menghentikan gerak maju Jepang di Pasifik dan menggeser keseimbangan kekuatan untuk mendukung sekutu. Pertempuran Midway adalah bukti keberanian, keterampilan, dan sedikit keberuntungan para pelaut dan penerbang Amerika yang bertempur dengan gagah berani melawan peluang yang luar biasa. Chapter 4, Pertempuran Thermopylae, keberanian 300 Spartan. Pada tahun 480 sebelum Masehi, kekuatan invasi besar Persia yang dipimpin oleh Raja Xerxes I menghadapi pasukan Yunani yang jauh lebih kecil di jalur sempit Thermopylae. Di antara orang-orang Yunani yang bertekad untuk mempertahankan tanah air mereka adalah 300 Spartan, prajurit elit yang dipimpin oleh Raja Leonidas. Selama 3 hari, Spartan bersama dengan sekutu Yunani mereka melawan Persia dengan keberanian dan keterampilan yang luar biasa, menahan gelombang demi gelombang musuh. Keberanian Spartan yang tak tergoyahkan dan disiplin yang luar biasa dalam menghadapi kesulitan yang luar biasa telah menjadi legenda. Orang-orang Persia yang terbiasa dengan kepatuhan yang mudah terkejut dengan perlawanan sengit Spartan. Thermopylae adalah contoh keberanian, pengorbanan, dan semangat juang yang tak henti-hentinya dalam menghadapi kesulitan yang luar biasa. Meskipun akhirnya dikalahkan, keberanian 300 Spartan telah mengilhami generasi dan menjadi simbol keberanian, tekad, dan semangat juang manusia yang tak henti-hentinya. Pertempuran Thermopylae mungkin merupakan kekalahan militer bagi orang-orang Yunani, tetapi itu adalah kemenangan moral yang bergema melalui sejarah. Chapter 5, Pertempuran Waterloo, akhir era Napoleon. Pada 18 Juni 1815, dekat desa Waterloo di tempat yang sekarang disebut Belgia, salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah Eropa terjadi. Pertempuran Waterloo mengadu pasukan Prancis di bawah komando Napoleon Bonaparte melawan pasukan koalisi ketujuh yang dipimpin oleh Duke of Wellington. Pertempuran Waterloo adalah pertemuan puncak dari dua raksasa militer pada zaman itu. Napoleon, seorang ahli taktik dan ahli strategi militer yang brilian, menghadapi Wellington, seorang komandan Inggris yang gigih dan berkepala dingin. Pertempuran itu merupakan pertempuran yang berlangsung selama 1 hari, yang ditandai dengan pertempuran yang intens dan kerugian besar di kedua belah pihak. Saat pertempuran mencapai puncaknya, kedatangan pasukan Prusia di bawah Marsekal Blücher mengayunkan gelombang pertempuran dengan tegas melawan Napoleon. Kekalahan di Waterloo menandai akhir dari pemerintahan Napoleon dan menandai berakhirnya era di Eropa. Pertempuran Waterloo memiliki konsekuensi yang luas bagi peta politik Eropa, yang mengarah pada periode relatif damai dan stabilitas. Itu menandai akhir dari era dominasi Prancis dan mengantar pada kebangkitan Inggris Raya sebagai kekuatan global utama. Warisan pertempuran. Dari dataran berdebu Yunani kuno hingga medan pertempuran Perang Dunia II, pertempuran-pertempuran ini telah membentuk dunia kita dengan cara yang mendalam. Mereka telah menentukan nasib bangsa, kerajaan, dan ideologi.
Mereka telah mengilhami tindakan keberanian dan pengorbanan yang luar biasa, dan mereka telah meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan pada jiwa manusia. Saat kita mengenang pertempuran-pertempuran ini dan mereka yang berjuang di dalamnya, marilah kita juga merenungkan pelajaran dari masa lalu. Pelajaran tentang keberanian, pengorbanan, dan pentingnya memperjuangkan apa yang kita yakini. Semoga kita belajar dari kesalahan masa lalu dan berusaha untuk menciptakan masa depan yang lebih damai bagi semua. Karena hanya dengan memahami masa lalu, kita dapat berharap untuk membangun masa depan yang lebih baik